Namun saat akan dibakar, drone militer pemerintah datang ke sana dan boom. Hai sobat gadget, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film thriller action asal Cina. Film ini terinspirasi dari kisah nyata ya guys, yang mengisahkan tentang perjuangan koresponden luar negeri Tiongkok untuk bertahan hidup selama 105 hari, melarikan diri melintasi wilayah konflik yang kejam dan brutal. Dirilis pada bulan Desember 2025, film ini diganjar dengan rating 6,6 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat, dan ini dia alur cerita film Escape from the Outland. Opening movie diawali dengan informasi tentang Ulier, sebuah negara di Afrika. Orang Benzeman keturunan Afrika dan orang Turabian keturunan Arab terlibat dalam konflik yang terus-menerus sejak zaman kuno. Situasi mulai stabil setelah pemerintah Benzeman yang didukung oleh negara F berkuasa. Namun orang-orang Turabian yang dihasut oleh kekuatan barat membentuk angkatan bersenjata ekstremis, terlibat pertempuran dengan pasukan pemerintah dan bahkan melancarkan serangan teroris terhadap warga sipil. Scene selanjutnya terlihat wakil wali kota Benzeman mendampingi seorang pencari bakat sepak bola dari Italia. Wakil wali kota sangat ingin jika ada warganya yang bisa menjadi pemain di liga profesional. Untuk itu dia berjanji akan membuat akademi sepak bola yang layak di kotanya. Lalu tiba-tiba kelompok ekstremis datang menyerang. Scene selanjutnya kita berkenalan dengan koresponden luar negeri asal Tiongkok bernama Max Xiao. Dia dan rekannya membagikan bantuan elektronik dan telepon seluler produk buatan Tiongkok kepada warga sipil. Scene kemudian berlanjut di sebuah rumah sakit di Ulier. Kita berkenalan dengan dokter sukarelawan bernama Wen Jia, dan dia adalah istrinya Max Xiao. Para perawat dan pasien berkumpul mengucapkan terima kasih atas dedikasinya selama 2 tahun. Diketahui Jia sudah selesai dengan tugasnya di sana dan akan segera kembali ke Tiongkok. Pada kesempatan itu dia juga diberi selamat atas kondisi kehamilannya yang sudah berumur 5 bulan. Tidak lama kemudian Max Xiao datang untuk menjemputnya. Saat di perjalanan terjadi unjuk rasa di jalanan. Max Xiao pun keluar dari mobil untuk mengambil dokumentasi keributan yang terjadi. Di sana pihak keamanan menangkap teroris dengan peledak di badannya. Mereka melanjutkan perjalanan untuk mewawancarai rekannya, seorang insinyur komunikasi bernama Miao. Miao bertanggung jawab untuk memelihara stasiun pemancar lokal. Tidak lama kemudian rekannya memberitahunya jika satu pemancar bermasalah. Setelah memeriksa di komputer, dia pun memutuskan untuk pergi memperbaikinya.
Mengetahui itu, Mak Xiao pun meminta untuk ikut pergi bersamanya. Awalnya istrinya keberatan karena jaraknya 2 jam perjalanan dan besok mereka harus kembali ke Tiongkok. Namun setelah dibujuk, istrinya pun setuju untuk ikut pergi. Dalam perjalanan terlihat warga banyak yang mengungsi keluar kota karena konflik. Melihat salah satu anak warga yang sekarat, dia pun keluar untuk menolong. Dan pada kesempatan itu, Miao menonton berita jika pemberontak Turabian menyerang lapangan bola, dan wakil wali kota Benseman tewas dalam serangan itu. Karena banyak warga yang butuh pertolongan, istrinya pun memutuskan untuk membawa yang terluka kembali ke rumah sakit tempatnya bekerja. Dia pun meminta Hasan sopirnya untuk menemani istrinya sementara dia melanjutkan perjalanan bersama Miao. Jia dan Hasan membawa warga yang terluka. Di perjalanan mereka melihat seorang anak meminta pertolongan. Sopir pun turun untuk memeriksa, namun dor. Kembali ke Mak Xiao, mereka akhirnya tiba di lokasi dan menemukan pemancar satelit rusak parah. Mereka pun memutuskan kembali ke kota. Namun di perjalanan jembatan diledakkan oleh pemberontak, dan mereka melihat warga asing diserang oleh pemberontak. Karena jembatan putus, mereka berkendara untuk mencari jalur lain. Lalu terlihat jalan di depan mereka diblokir. Saat keluar, mereka diserang dan ditangkap. Mereka pun disekap di ruang bawah tanah. Mereka diminta untuk menelpon keluarganya dan menyiapkan uang $20.000. Namun mereka tak bisa melakukan panggilan karena tak ada sinyal pemancar satelit rusak. Sehingga jam tangan dan perhiasan mereka pun diambil. Scene selanjutnya, Kedutaan Besar Tiongkok melapor ke kantor polisi jika warganya hilang kontak. Namun pihak polisi memberitahunya untuk menghubungi pihak militer karena polisi tak bisa membantu. Di sana terjadi konflik perang. Scene kemudian berlanjut pada 3 hari kemudian. Saat diberi makan, Miao memberitahu Mak Xiao jika mereka harus segera keluar dari sana. Mereka pun melakukan serangan dan ternyata yang menangkap mereka adalah seorang wanita. Saat keluar naik ke atas, mereka melepaskan tembakan. Dan pria yang menangkap mereka adalah hanya warga desa, bukan pemberontak. Mereka berada di desa milik warga sipil. Tetua desa pun meminta maaf atas apa yang terjadi. Mak Xiao kemudian bertanya kepada pria bernama Latif yang menangkapnya, "Mengapa kalian menangkap kami?" Latif mengatakan jika dia butuh uang untuk membeli kaki palsu buat putrinya yang cacat. Putrinya menginjak ranjau saat mengembala ternak. Selain itu, dia juga mengatakan jika dia memiliki seorang putra bernama Salim yang sudah lama hilang. Putranya Salim memiliki tanda luka di lengan kirinya. Setelah mendengar cerita Latif, Miao pun langsung mengajak Mak Xiao untuk pergi meninggalkan desa. Di perjalanan mereka merekam menceritakan tentang apa yang telah mereka alami. Lalu mereka berhenti saat melihat ada 2 kendaraan di depan mereka. Miao pergi memeriksa sekalian mencari bensin sementara Mak Xiao merekamnya. Dia menemukan jika pemilik kendaraan sudah tewas. Dia pun akan kembali ke mobilnya, namun boom! Dengan segera Mak Xiao kembali ke desa dan meminta pertolongan. Namun saat warga desa datang untuk menolong, Miao sudah tidak bernyawa, dia tewas. Miao pun dikuburkan di sana oleh warga desa. Di malam harinya Latif mengatakan jika jembatan telah putus, maka jalan satu-satunya kembali ke kota adalah lewat gunung, namun di sana banyak ranjau terpasang. Sebaiknya sementara waktu kau tinggal di sini, kata Latif. Mendengar itu dengan emosi dia mengatakan jika dia ingin pulang untuk menemui istrinya. Dia tidak mau mati di sana. Dia bahkan tak tahu apakah istrinya masih hidup. Namun Latif mengatakan desa-desa sekitar penuh dengan para milisi. Mereka menghargai setiap orang asing yang ditangkap senilai 15.000 mumbi.
Jika kau keluar, maka kamu akan terkena ranjau atau ditangkap. Namun Mak Xiao memberitahu Latif untuk membantunya kembali ke kota. Dan sebagai imbalan dia akan memberi Latif uang $20.000 untuk membeli kaki palsu buat putrinya. Scene kemudian berlanjut di kantor Kementerian Luar Negeri Uleir. Duta Besar Tiongkok rapat bersama pemerintah setempat. Para pemberontak dikenal dengan nama Tentara Besi. Mereka adalah kelompok dogmatis ekstremis anti pemerintah. Mereka telah membunuh wakil wali kota bersama warga sipil karena menantang mereka. Mereka juga sudah memutus satu-satunya jembatan rute keluar masuk kota. Mereka menginginkan pengakuan wilayah kekuasaan seluas 2000 km persegi di bagian selatan. Namun tuntutan utama mereka saat ini adalah uang tebusan $5 juta untuk menebus para warga asing yang disekap. Duta besar setuju untuk melakukan negosiasi. Negosiasi harus menjadi pendekatan utama sebagai langkah aman dan efektif untuk selamatkan Sandra. Kekuatan tentara besi telah meningkat. Pasti ada dana dan dukungan dari pihak asing, kata pemimpin militer. Untuk itu kami akan segera meluncurkan operasi militer untuk menumpas mereka. Tiongkok tidak akan mencampuri urusan dalam negeri, kata duta besar. Namun keselamatan warga negara Tiongkok harus dijamin. Kembali ke Mak Xiao, dia diberitahu Latif jika tentara besi melarang segala bentuk hiburan, termasuk bermain bola dan bernyanyi. Mereka menghina segala hal yang indah. Di desa ini tidak ada tumbuhan yang subur. Kami menanam tomat namun tak bisa tumbuh. Melihat itu, Mak Xiao pun mengatakan jika dia bisa membantu. Dia masih menyimpan rekaman cara menanam tomat bersama Miao. 再长大了就可以下地，换成一个球，把种子放在这个土上，把纸试一试。 Pada hari ke-45, Latif mengajak Mak Xiao ke pasar yang dikuasai oleh tentara besi. Di sana mereka memajang gambar Salim, putra Latif yang hilang. Tidak lama kemudian terlihat anggota tentara besi menangkap anak-anak perempuan. Saat memasuki pasar, Mak Xiao melihat seorang pedagang senjata asal Tiongkok bernama Zhou. Dia pun mengikuti Zhou saat berjalan keluar, namun Zhou menyergapnya. Karena sama-sama orang Tiongkok, mereka pun berkomunikasi. Zhou memberitahunya jika dia dan keluarganya pindah ke Uleir saat dia berumur 5 tahun. Dan kini orang tuanya sudah lama meninggal. Dia dibesarkan oleh berbagai orang Tionghoa. Saat perang pecah, itulah saatnya dia menjual senjata untuk mencari uang. Dia kemudian mengajak Mak Xiao ke tokonya. Mak Xiao meminta bantuannya untuk dicarikan bensin dan dibantu untuk keluar dari sana. Namun Zhou menolak. Mereka pun bertikai dan Latif datang melerai. Tidak lama kemudian mereka bersembunyi karena tentara besi datang ke sana. Mereka datang ke sana untuk membeli senjata dan membayarnya dengan emas murni. Lalu tidak lama kemudian tentara pemerintah datang ke sana. Tentara pemerintah kalah dan ditangkap. Komandan tentara besi bernama Said mengeksekusi mereka. Setelah aman, mereka pun dalam perjalanan lanjut kembali ke desa. Dalam perjalanan, Latif mengatakan, apakah kau tahu siapa akhirnya akan menang dalam peperangan? Pemenangnya adalah lalat. Peluru dan selongsong meriam takkan bisa mengenai lalat, tapi lalat akan dapat banyak makanan. Perang memberi lalat sumber makanan yang berlimpah. Keesokan harinya adalah hari ke-50. Anak-anak bermain di mobilnya.
Salah satu anak yang tinggal di desa sebelah mengatakan jika di desanya dia bisa mendapatkan bensin. Dia pun diantar ke desa anak itu dan mendapatkan bensin di sana. Namun kemudian anak itu teriak orang asing. Warga desa pun berbondong-bondong untuk menangkapnya untuk dijual kepada tentara besi. Namun dia berhasil melarikan diri dengan sepeda motor dan mengisi bensin di mobilnya. Lalu Said dan anak buahnya datang ke sana. Dia dan beberapa anak kecil kemudian disembunyikan di ruang bawah tanah. Tentara besi datang membunuh tetua desa dan menghajar Latif. Mendengar Latif dihajar, dia pun memutuskan untuk keluar menyerahkan diri. Dia ditangkap, anak laki-laki diambil dan semua hasil pertanian di desa diambil. Latif kemudian diberitahu mulai sekarang ini dia menjadi kepala desa dan wajib memberikan laporan jika ada orang asing yang datang ke sana. Maxio disekap dalam gua bersama Sandra lainnya. Dan di sana dia bertemu Zhou yang juga ditangkap karena dituduh berkhianat. Lalu tidak lama kemudian di luar terlihat drone militer pemerintah melakukan pengintaian. Drone itu dioperasikan dari markas dan di sana duta besar juga memantau. Namun nihil, mereka tidak melihat adanya pergerakan musuh. Scene kemudian berlanjut pada hari ke-55. Saat dibawa keluar bersama Sandra lainnya, dia kaget karena istrinya juga menjadi Sandra. Namun demi keselamatan mereka seolah-olah tak saling kenal. Mereka kemudian dibawa ke suatu tempat lalu berkumpul di sana. Satu persatu mereka diidentifikasi berasal dari negara mana. Lalu satu orang wanita dilepaskan karena berasal dari Nepal. Menurut Said, orang Nepal tak punya uang untuk melakukan tebusan. Menangkapnya hanya sia-sia. Saat memeriksa tas Sandra, mereka menemukan kamera milik Maxio. Maxio pun diminta untuk merekam satu persatu Sandra dengan kamera miliknya. Dia juga diminta merekam para tentara besi yang bersemangat untuk berjuang. Lalu kemudian dia juga direkam untuk memohon agar segera ditebus oleh pemerintah. Setelah direkam, mereka menghancurkan 2 satelit pemancar di sana. Saat hari ke-60 mereka kembali dikumpul dan satu warga Amerika ditodong ke depan. Sudah 3 bulan kamu ditawan, sepertinya pemerintahmu tidak peduli padamu, kata Said. Dia pun digorok hingga tewas. Mereka kemudian kembali ke gunung dan diberi makan dan obat-obatan. Saat dirasa aman, dia pergi mendekati Jia. Jia lalu memberinya ponsel yang disembunyikan, namun baterai ponsel habis. Hari pun berlanjut ke hari 65. 2 Sandra anggota militer dari Prancis berhasil membuka gembok dan melarikan diri saat penjaga tertidur. Sehingga keesokan harinya penjaga itu pun dipukul oleh Latif. Mereka kemudian dibawa pergi untuk menuju ke markas tentara besi di tambang emas. 苍蝇就多了很多食物，打不着苍蝇，人死了，是苍蝇，也不是钢。谁？你们知道战争最后谁会赢？ Scene selanjutnya, satu anggota tentara besi berhasil ditangkap militer pemerintah. Dia dipaksa untuk memberitahu di mana pasukan tentara besi menyekap Sandra. Awalnya dia tak mau buka mulut. Namun anak istrinya datang ke sana. Dia pun memberitahu jika Sandra dan tentara besi berada di gunung tambang emas. Scene kemudian berlanjut pada hari ke-70 di mana para Sandra sudah tiba di tambang emas markas tentara besi. Di sana kita berkenalan dengan pemimpin tertinggi tentara besi bernama Hasot. 2 tentara Prancis yang sempat melarikan diri kembali tertangkap. Hasot kemudian meminta Said untuk memotong kaki kedua tentara itu.
Jia kemudian diminta oleh Hasot untuk mengobati dua tentara Prancis itu di klinik. Di malam harinya mereka dimasukkan ke dalam sel tahanan. Di sana Mak Xiao menyanyikan lagu dari Desa Latif. Mendengar itu, penjaga itu melarangnya untuk menyanyikan lagu itu. Scene selanjutnya, pihak Tiongkok meminta untuk segera menebus sandera Tiongkok 5 juta dolar per orang. Namun ini bukan lagi soal uang, tapi soal prinsip. Ada sekitar 12.000 orang Tiongkok yang tinggal di Uleir. Jika mereka menebus sandera, maka akan membahayakan orang Tiongkok lainnya di sana. Operasi penyelamatan juga sulit untuk dilakukan, karena medan pegunungan sangat rumit dan mereka menguasai medan di sana. Mustahil helikopter bisa mendarat di sana. Sementara drone militer hanya bisa mengintai dan mengebom, dan itu membahayakan nyawa sandera. Scene kemudian berlanjut pada hari ke-80. Para sandera diminta untuk bekerja di tambang. Lalu penjaga itu menarik Mak Xiao ke tempat sepi. Di sana dia bertanya apakah dia pernah bertemu dengan Latif. Rupanya Latif adalah ayahnya dan dia adalah Salim putra Latif yang hilang. Mak Xiao pun meminta juga untuk dibantu melarikan diri. Namun Salim menolak karena takut. Scene kemudian berlanjut pada hari ke-90. Bantuan makanan, surat, dan obat-obatan dari pemerintah diberikan kepada sandera. Pihak Tiongkok meminta sandera untuk bertahan. Negosiasi masih dilakukan dan mereka akan mencari jalan lain. Scene selanjutnya, Said memutar rekaman video dari kamera Mak Xiao untuk melihat video rekaman mereka. Namun dalam video rekaman terdapat video Mak Xiao dan Jia saat memeriksa kehamilan di rumah sakit. Saat itulah Said akhirnya tahu jika mereka adalah suami istri. Dia dan istrinya pun dibawa ke depan umum untuk dihajar. Said memberitahu Hasot jika selama ini mereka menipu kita. Mereka pura-pura tidak saling kenal padahal mereka suami istri. Karena menipu, Hasot pun meminta anak buahnya untuk membakar hidup-hidup Jia. Sementara Mak Xiao dipaksa untuk menyaksikannya. Namun saat akan dibakar, drone militer pemerintah datang ke sana dan boom. Ciblez uniquement les militants. Immédiatement! Tout le monde. Arrêtez l'attaque immédiatement, c'est un ordre! 很多的守望人质。女性，c'est une femme. Arrêtez-moi! Tout de suite! Évitez les civils non armés. Mereka kemudian kembali dalam tambang mengambil tas dan dibantu oleh Salim untuk melarikan diri. Mereka menaiki tangga dan berhasil naik ke atas menuju pintu keluar. Salim meminta mereka untuk pergi ke arah barat, sementara dia akan kembali ke dalam, karena jika dia tertangkap, dia akan dibunuh oleh Hasot. Mengetahui Mak Xiao dan yang lain pergi, Hasot meminta untuk menangkap mereka kembali. Sementara mereka terus lanjut berjalan jauh dan menghapus jejak. Di sana juga mereka menemukan wanita Nepal yang dilepas tewas di gurun pasir.
Mereka kemudian terus melanjutkan perjalanan dan beristirahat saat menjelang petang. Menjelang fajar tepat di hari ke-100 mereka melanjutkan perjalanan terus ke arah barat. Saat tiba malam hari mereka memutuskan istirahat di sana. Zhou kemudian pergi mencari kayu untuk dibakar, namun tidak lama kemudian tentara besi naik motor datang ke sana juga untuk istirahat. Anak kecil dari desa Latif yang menjadi anggota mereka melihat Jia, namun dia tutup mulut. Karena takut istrinya tertangkap, Maxiao pun menyerahkan diri. Namun dari kejauhan Zhou menembak 2 musuh dan membantu Maxiao menghabisi 1 musuh lagi. Anak kecil itu pun menangis memeluknya yang memanggilnya dengan nama Paman Tomat. Mereka kemudian lanjut menggunakan motor milik tentara besi. Mereka mampir di sebuah desa. Anak kecil itu berpura-pura kelaparan meminta makan di satu rumah. Melihat Jia sedang hamil, mereka pun diizinkan untuk masuk. Di sana Maxiao mencas ponsel Jia. Saat ponsel terisi baterai dan hidup, banyak pesan masuk dari kantor kedutaan. Mereka pun menelpon balik dan berkomunikasi dengan pihak kedutaan. Mereka langsung memberitahu posisi mereka berada. Mereka diminta untuk buka peta dan diminta pergi ke arah timur laut di tower satelit pemancar nomor 36. Ponsel mereka diminta harus tetap menyala dan mereka diminta untuk melapor setiap 1 jam sekali. Pihak kedutaan akan menghubungi militer untuk menjemput mereka di sana. Keesokan harinya mereka pun berangkat dan akhirnya tiba di tujuan. Mereka menunggu jemputan di sana. Tidak lama kemudian helikopter datang untuk menjemput. Namun dari kejauhan terlihat pasukan tentara besi datang ke sana. Tower ditembak hancur dan sirip helikopter terkena besi tower. Helikopter itu pun hilang kendali dan jatuh ke tanah. Sementara tentara besi memacu kendaraan tancap gas. Namun tanpa mereka sadari di sana adalah ladang ranjau dan boom. Hasod meminta anak buahnya terus maju tanpa kendaraan. Namun tiba-tiba Latif datang menabrak mereka. Saat mereka akan naik ke mobil, Zhou terkena beberapa tembakan. Namun dia berhasil dinaikkan ke mobil oleh Maxiao. Mereka pun tancap gas namun dikejar oleh anak buah Hasod. Lalu tiba-tiba helikopter Apache datang ke sana. Latif sama sekali tidak tahu jika Salim putranya tewas di belakangnya, dan Maxiao tak tega untuk memberitahunya. Mereka pun dibawa kembali ke desa Latif dan diamankan ke ruang bawah tanah. Dengan segera Jia mengobati Zhou. Lalu tidak lama kemudian militer pemerintah datang ke sana. Menangis Maxiao melihat mereka. Mereka pun naik ke atas dan di sana sudah diamankan oleh militer. Latif kemudian mengembalikan cincin, jam tangan, dan ponsel milik Maxiao. Siapa dia? Tanya Jia. Kenapa barang-barangmu ada padanya? Dia saudaraku yang menjaga aku, jawab Maxiao. Dia pun memeluknya. Mereka pun dijemput oleh pihak kedutaan untuk naik helikopter.
Setelah 105 hari berkat upaya bersama Tiongkok dan Uleir, pasangan Mak Xiao dan Jia berhasil diselamatkan. Duta besar lalu menemui mereka. Dialah sangat berjasa lakukan koordinasi untuk penyelamatan. Mak Xiao lalu diminta tanda tangan dan diberi uang banyak oleh pemerintah. Dokumentasi dari HP-nya merupakan informasi paling berharga yang dibutuhkan pemerintah. Dia juga diberitahu jika Hasod sudah tewas terbunuh. Beberapa hari kemudian dia terima surat dari Zhou yang memberinya emas murni. Dan di saat itu juga istrinya sudah melahirkan dalam ruang operasi. Scene kemudian berlanjut pada beberapa bulan kemudian. Dalam acara penghargaan foto jurnalistik dunia, Mak Xiao menerima penghargaan terbaik. Dan Putri Latif hadir di sana mewakili dirinya. Karena dia sudah berada di Tiongkok bersama Jia dan putra kecilnya. Mak Xiao memenuhi janjinya memberikan kaki palsu untuk Putri Latif. Aku di sini mewakili Paman Tomat. Aku menerima penghargaan ini untuknya. Paman Tomat bukan hanya satu orang tapi sebuah kolektif. Mereka telah memberi kami keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan harapan meski dia sudah tidak bersama kami lagi. Ayahku selalu berkata di akhir peperangan siapakah pemenangnya. Pemenangnya adalah lalat. Peluru dan selongsong meriam takkan bisa mengenai lalat, tapi lalat akan dapat banyak makanan. Perang memberi lalat makanan yang berlimpah. Tapi aku tak ingin hidup seperti lalat, melainkan aku ingin hidup sebagai manusia. Terima kasih Paman Tomat karena membantuku bisa berjalan kembali. Demikian episode movie recap kali ini ya guys. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke, terima kasih.